Ya, sejarah mencatat koalisi dalam pemilihan umum tidak bersifat ajak, melainkan sangat dinamis. Demikian juga dengan pemilu kali ini. Pertemuan Ketua Umum PAN dan Komandan Kogasma dengan Presiden Joko Widodo dan pernyataan Ketua DPP PKS agar menghentikan seruan ganti presiden diterjemahkan banyak pihak sebagai pecahnya Koalisi Indonesia Adil Makmur. Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check. Silakan Ani. Zakia dan juga pemirsa, sinyal kuat bubarnya Koalisi Indonesia Adil Makmur sebetulnya datang dari para anggotanya sendiri. Kita akan melihat apa saja sinyal-sinyal tersebut. Ini dia daftarnya. Yang pertama kita akan mulai dari sebelum pemungutan suara, sebelum 17 April 2019. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyuruhkan untuk menghentikan tagar 2019 ganti presiden. Hal ini terus diulangnya dan menurut catatan kami hingga belum lama ini juga masih terus diserukan bahwa stop atau tutup buku 2019 ganti presiden. Persisnya diungkapkan bahwa per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? Karena itu sudah hari terakhir kampanye. Dan kalau sekarang apalagi sudah selesai kompetisinya, sebetulnya masih ada lagi dan juga kita kembali normal. Ganti presiden sudah tutup buku. Ini agak unik begitu karena kalau kita ingat Mardani Alisera adalah pencetus tagar ini sejak Januari lalu dan ini cukup masif begitu digunakan sebagai kampanye. Kita lihat apalagi yang terjadi seminggu setelah pemungutan suara, persisnya pada 24 April maksud kami 24 April 2019, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbincang santai dengan Jokowi. Zulhas berdalih bahwa ini adalah pertemuan biasa dan kebetulan menghadiri acara kenegaraan. Namun semua juga tahu tidak mudah meminta waktu seorang presiden. Artinya pertemuan ini pasti diagendakan. Dan tim kampanye nasional ketika itu Aceh Hasan Sadzili mengapresiasi dan menyatakan bahwa pertemuan ini memperlihatkan ke publik tentang pentingnya silaturahmi antar elit bangsa. Dan Waketum PAN, ada Bima Arya dan juga Bara Hasibuan meyakini bahwa pertemuan ini terkait dengan arah dukungan partainya ke depan. Bima Arya bahkan belak-belakan menyebutkan bahwa ada perbedaan suara kader partai di grup WhatsApp. Ada yang ingin tetap di koalisi, namun ada juga yang menyatakan lebih baik kita loncat pagar begitu. Lalu Bara Hasibuan menyebut ini sebagai membahas langkah ke depan pasca pemilu 2019. Namun kemudian belakangan beredar informasi bahwa ada permintaan kursi pimpinan lembaga tinggi negara dalam pertemuan tersebut. Dan kita lihat pada bulan Mei, Kamis 2 Mei 2019 sebelum Ramadan, Komandan Komando Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Langkah ini kemudian dikait-kaitkan dengan Wiranto yang menemui SBY di Singapura dalam waktu yang relatif berdekatan. Tak heran jika publik menerjemahkan ini sebagai Demokrat yang tengah melakukan penjajakan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja. Sayangnya langkah ini kemudian ditanggapi sinis oleh calon wakil presiden Sandiaga Uno. Sandiaga Uno menyatakan bahwa ini adalah langkah untuk memecah belah koalisi. Nah, sinisme ini kemudian dibalas oleh cuitan politisi Partai Demokrat Andi Arief pada 4 Mei. Menyebutkan bahwa koalisi itu bukan fusi. Tidak ada partai melebur dalam koalisi. Koalisi itu disebut koalisi taktis. Karena taktis, setiap partai punya hak otonom, punya kedaulatan, dan punya hak menentukan nasib sendiri. Komunikasi politik adalah hak partai yang berdasar prinsip otonom itu. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ada ketidaknyamanan sebetulnya di koalisi itu yang dirasakan oleh Demokrat. Dan gelagat menjauh dari koalisi yang tengah hangat saat ini adalah cuitan Andi Arief. Pada tanggal 5 Mei tadi sudah ada paketnya bahwa dalam koalisi Adil Makmur ada Gerindra, ada Demokrat, ada PKS, ada PAN, ada Berkarya, nama-nama parpol disebut, ada rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang disebutnya tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan gundul ini yang memasok kesesatan menang 62%. Ada parpol koalisi, ada rakyat, lalu ada setan gundul. Sehingga setan gundul ini diterjemahkan sebagai free rider yang tidak berkontribusi tapi ternyata cukup dominan sehingga Prabowo mensubordinasikan dirinya. Nah, langkah ini disebut-sebut mewakili kegusaran juga ketidaknyamanan Demokrat dalam koalisi Prabowo Sandi. Disebutkan juga Demokrat sebetulnya ingin menyelamatkan Prabowo dari perangkap sesat yang memasok angka kemenangan 62%. Dan ini juga diterjemahkan sebagai salah satu upaya Demokrat untuk meninggalkan koalisi. Kalau kita ketahui memang Demokrat sepertinya sejak awal dikondisikan untuk tidak terlalu dekat
dekat dengan parpol-parpol koalisi. Semoga Anda belum lupa dengan cuitan Jenderal Kardus pasca penentuan cawapres pendamping Prabowo. Juga disebut-sebut bahwa ada setoran sebesar 500 miliar rupiah kepada setiap parpol koalisi, orang yang sama yang mencuit. Kita lihat sebetulnya siapa sih pemasok kesesatan menang 62% yang disebut-sebut ini. Sandiaga Uno ditanya wartawan mengenai hal ini dan menjawab sudah putus urat bapernya, dan jadi kalau ada yang memberikan masukan ke Pak Prabowo ya orang-orang itu yang ada di depan sana. Maksudnya ini merujuk pada orang-orang yang hadir atau mendampingi Prabowo pada saat deklarasi kemenangan pada tanggal 17 April 2019 lalu, beberapa jam setelah pemungutan suara selesai. Kita lihat siapa saja orang-orang yang mendampingi Prabowo ketika itu. Saya masih ada gambarnya. Masih ada videonya, ada sejumlah orang yang ditunjuk oleh Sandi yang mendampingi Prabowo ketika itu. Ini suasana deklarasi hanya beberapa jam setelah pemungutan suara selesai, penghitungan suara dimulai. Adakah setan gundul di antara orang-orang yang mendampingi Pak Prabowo? Ini hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Sandiaga Uno. Sebetulnya Sandiaga Uno juga menantang Andi Arief. Sebut saja nama, saya juga ingin tahu siapa agar semuanya terang benderang dan jelas begitu. Nah, ini satu hal lagi yang menarik adalah masalah tunjuk-tunjukkan ini. Ditunjukkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang kemudian menanggapi hasil survei perolehan suara Prabowo Sandi sebesar 62% itu yang dipersoalkan oleh Andi Arief. Menurutnya sumber dari 62% ini adalah survei internal Demokrat sendiri. Loh, kembali lagi ke Demokrat. Tapi sebetulnya pertanyaannya kenapa HNW yang mengomentari begitu, bukan dari Gerindra misalnya. Dan kita lihat yang berikutnya. Belakangan Andi Arief membantah bahwa pernyataan HNW ini salah paham dan menyebut bahwa 62% ini survei internal Demokrat terkait kecenderungan arah koalisi, bukan suara Prabowo begitu. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan setan gundul ini? Kita lihat saja perkembangannya nanti, apakah akan ada nama yang disebut atau tenggelam begitu saja seperti kasus Jenderal Kardus. Kita tidak tahu. Lagian ikut kontestasi pemilu tapi hasilnya lebih percaya setan gundul dibanding penyelenggara pemilu itu sendiri. Malu kan? Zakia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani Rahmi atas fakta-faktanya.